Terlihat banyak orang lalu lalang di tengah jalan. Seakan mereka sedang melakukan ibadah dan bertransaksi. "Emangnya di sini pasar ya?" tanya Arman membuat kedua temannya saling menatap. "Seharusnya tidak di sini," sahut Ega penasaran. "Maksudnya bukan di sini?" tanya Rangga ikut penasaran. "Pasar Lau yang dihuni makhluk gaib seharusnya tidak di sini. Menurut cerita, jika kita mendaki melalui jalur Cito, kita akan menemui pasar setan itu. Tapi, kenapa di sini ada pasar yang juga begini ramainya?" Gumam Ega membuat kedua temannya masih fokus menyaksikan fenomena di hadapannya. "Kalian diam di sini!" tegas Ega dan turun dari mobil. Ega merasakan kalau semua kejadian ini adalah ganjil. Mereka bukan manusia, melainkan makhluk astral dunia lain, penghuni Lau. Ega berjalan mendekati pasar tersebut dengan memetik daun di pinggir jalan untuk ikut badar bersama mereka. "Mau apa, kau anak muda?" tanya seorang wanita tua kepada Ega. Ega melihat wanita itu tengah berjualan sate. "Sate apa ini, Bu?" tanya Ega sedikit ragu. Gak, nak." "Baik, Bu. 10 tusuk ya?" pinta Ega sambil menyodorkan 10 lembar daun yang barusan dia petik. Ibu itu menyerahkan 10 tusuk sate gagak dan membungkusnya dengan daun pisang. Ega berbalik menuju mobil Rangga. Dia segera masuk dan menatap ke arah depan, seketika pasar ramai barusan lenyap begitu saja. "Hah? Kemana mereka?" tanya Arman bingung. "Kita sudah bertransaksi, jadi mereka akan membuka akses jalan untuk kita bisa lewat." "Apa sih maksud lo, Ga? Kita belum paham," sambung Rangga. "Iya, kita belum paham," sahut Arman pula. "Kalau gitu, gak usah paham dulu deh. Nih, siapa mau?" tanya Ega menenteng sate gagak yang dibungkus daun pisang. "Apaan, tuh?" tanya Arman meringis ngilu. "Sate gagak," sahut Ega membuat kedua temannya terkejut tak percaya. "Apa mungkin? Pasar barusan, dunia lain?" tanya Rangga serius. Ega hanya mengangguk dan tersenyum. Mereka berdua hanya menggelengkan kepala dan merasa ngeri. Ega menaruh sate tersebut di atas dashboard mobil. "Itu, buat apa, Ga? Biarin di situ, siapa tahu nanti manfaat," ketus Ega dan bersandar memejamkan matanya. "Ekstrim banget lo, Ga. Udah, diam. Yang penting kita selamat, kawan," tegas Ega dengan santainya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, berharap tidak akan ada godaan lagi dari dunia lain. Namun, lagi-lagi perjalanan mereka mengalami gangguan lagi. Sebuah bayangan pekat berwarna hitam lewat dan menghantam mobil mereka yang membuat mobil juga mengalami sedikit guncangan. "Kenapa ini?" tanya Rangga kesal. Dia akhirnya turun dan melihat sekitar, suasana dingin semakin menusuk tulang. Namun Rangga tidak menghiraukan itu. Mahasiswa Fakultas Budaya itu nekat menantang mereka yang sudah berulang kali mengganggu perjalanannya. "Dasar! Keluar kalian! Aku lelah dengan permainan ini!" teriak Rangga membuat bergidik Ega dan Arman. "Gila tuh anak!" gumam Ega khawatir. Keluarlah makan menerkam Rangga yang masih berdiri hingga terjungkal di tanah. Ega dan Arman yang menyaksikannya begitu ketakutan. Terlihat makan putih dengan postur gagah dan menakutkan itu tengah mengoyak dan mencakar tubuh temannya. Kedua mahasiswa itu tertunduk menutupi kedua matanya karena tidak berani lagi untuk menyaksikannya. "Buka! Buka pintunya, Ga!" teriak Rangga dari luar pintu mobil. Perlahan Ega dan Arman membuka mata dan menatap di luar pintu mobil. Nampak Rangga tengah berdiri gagah mengetuk pintu untuk minta dibukakan. Segera Ega membuka kunci mobil dan masuklah Rangga ke dalam mobil. "Kalian kenapa?" tanya Rangga melihat kedua temannya menatap penuh keanehan. "Lu masih selamat?"
Bukannya lo barusan diterkam makan? Maksud kalian apa sih? Tanya Rangga tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Arman dan Ega. Kedua temannya masih terdiam dan mengamati seluruh lekuk tubuh Rangga yang tidak ada goresan sedikit pun. Mereka saling menatap dan mengucek lagi kedua mata masing-masing. Benar saja, Rangga sehat dan tidak terjadi apa-apa. Tapi, lo beneran Rangga kan? Ega masih curiga dengan apa yang barusan dia lihat. Kalau bukan gue, terus siapa, Ega? Sahut Rangga mulai kesal. Ya, tadi barusan kita lihat, lo tengah dimangsa makan putih. Sambung Arman mulai membuka ranselnya lagi. Hati-hati lo, buka ransel keliru setan lagi. Ucap Ega melirik ke arah Arman yang mulai mengambil ranselnya untuk makan camilan. Jangan banyak bicara lo! Ketus Arman dan membuka ranselnya. Tangannya mengambil sebungkus kacang polong kesukaannya. Mau? Arman menyodorkan camilan kepada kedua temannya. Udah, makan saja. Biar mulut lo berhenti ngomong. Serkah Ega sambil terkekeh. Perjalanan ketiganya kali ini berjalan lancar hingga akhirnya mereka sampai di Cemoro Kandang. Udara dingin semakin menusuk-nusuk tubuh mereka. Terlihat seseorang tengah menyalakan api unggun. Rangga, Ega dan juga Arman turun menghampiri seseorang yang tengah duduk santai menunggu api unggun. Selamat malam, Om. Selamat malam, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Tanya dari seseorang yang berpakaian kaos satpam. Kami berencana mendaki puncak Lawu malam ini. Apakah ada rekan lain yang akan berencana mendaki malam ini? Tanya Ega dengan sok akrab. Kayaknya tidak ada deh, Dek. Apalagi, malam ini cuaca di atas sedang tidak bersahabat. Maksudnya gimana, Om? Barusan saya mendapatkan informasi kalau pendakian untuk malam ini sementara ditutup karena di atas tengah terjadi badai dan kabut tebal. Sangat bahaya untuk melakukan pendakian dengan cuaca ekstrem seperti ini. Terus kita bagaimana dong, Om? Kami sudah jauh-jauh dari Solo, masa harus kembali? Tegas Ega penuh kecewa. Gimana kalau kalian basecamp dulu di sini? Nanti setelah dini hari ada pemberitahuan cuaca membaik, kalian bisa melanjutkan pendakian. Satpam memberikan solusi kepada mereka bertiga. Gimana? Enggak? Tanya Ega kepada dua temannya. Oke, kita setuju saja apa yang telah disarankan oleh Om. Sahut Rangga ramah. Baik, silakan persiapkan basecamp kalian di sini. Tegas Satpam membantu mereka mendirikan tenda di dalam pintu masuk Cemoro Kandang. Dingin banget, gue nggak tahan. Timpal Arman lari di dekat api unggun. Dasar tuh anak. Cari enaknya terus. Gerutu Ega sambil mendirikan tenda. Udah, biarin aja. Yang penting kita dirikan dulu tenda. Timpal Rangga. Tidak berapa lama, selesailah tenda didirikan. Ega dan Rangga menyusul Arman untuk duduk di perapian. Ketiganya saling menjulurkan tangan masing-masing di dekat api agar terasa hangat. Mata Arman memutar melihat suasana gelap di sekitar jalur pendakian. Terlihat benda kecil dari kejauhan terbang naik turun menyerupai bola api. Dia mengira itu hanyalah lampu motor lewat dari atas. Namun semakin diamati, benda itu memang mirip dengan bola api. Yuk kita masuk tenda? Ajak Arman pada kedua temannya. Ah, nanti dulu. Enak di sini anget. Sambung Ega sambil terkekeh. Pikiran lo pasti ngeres. Sambung Rangga pada Ega. Pasti langsung kangen sama Meli? Sahut Arman lagi, membuat Ega terhenyak dan memikirkan kekasihnya itu. Kak, Ega! Batin Meli memikirkan kekasihnya itu. Dia memang sangat merindukan Ega saat ini. Berharap pria itu juga merasakannya. Bab ke-9, Bola Api. Kak Ega! Teriak Meli yang ternyata hanya mimpi. Siti berlari masuk ke dalam kamar Meli. Mbak Meli, kenapa?
Tanya Siti mengusap keringat yang mengalir di antara kening remaja itu. Aku mimpi buruk, Mbak. Salut Meli ketakutan. Sabar, berdoa saja. Semoga semua baik-baik saja. Silakan tidur lagi. Tegas Siti membaringkan tubuh Meli dan menyelimutinya. Pikiran Meli semakin kacau saat tahu mimpi buruk itu masuk lagi ke dalam ingatannya. Di mana Ega terpeleset dan kepalanya menyangkut pada sebuah dahan dan putus. Sekali lagi, Meli menangis dan ketakutan, dia tidak ingin terjadi apapun pada kekasihnya itu. Kak Ega, jahat banget kamu. Kak Ega, kenapa kamu harus ninggalin Meli sendirian di sini? Teriak Meli membuat Siti masuk dan khawatir dengan keadaan remaja itu. Setelah lelah menangis, Meli kembali berbaring. Pikiran negatifnya segera dia tepis dengan membuka kembali galeri ponselnya tentang dirinya dan Ega. Kakak manis deh. Gumam Meli saat melihat foto Ega mencium pipinya dengan ekspres yang aneh. Tanpa terasa, Meli akhirnya tertidur lagi. Sementara di tempat Ega dan kawan-kawan, dia sibuk berinteraksi dengan api unggun yang saat ini tengah menghangatkannya. Matanya melihat sebuah bola api besar menggelinding ke arahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Ega berdiri dan mengucapkan mantra yang pernah kakeknya ajarkan sewaktu masih hidup. Namun semua itu percuma, gulungan bola api semakin membesar dan memangsa Ega yang tengah berdiri gagah. Kobaran api itu melilit seluruh tubuh dan raga pria tampan itu. Tidak! Kak Ega! Kak Ega! Teriak Meli lagi semakin keras membahana, tangisnya pecah mengisi seluruh ruangan kamarnya. Mbak Meli, kamu kenapa lagi? Kak Ega, Mbak! Kak Ega meninggal. Rengek Meli menangis tiada henti. Apa sih, Mbak Meli? Doakan yang baik saja. Coba deh Mas Eganya dihubungi. Pinta Siti memberi solusi. Meli pun meraih ponselnya dan mulai menghubungi kekasihnya itu. Karena ponsel milik Ega berada di dalam base camp, sehingga tidak ada yang menjawabnya. Lihat, Mbak. Kak Ega tidak menjawabnya. Tangis Meli lagi membuat kacau Siti. Coba sekarang hubungi Mas Rangga. Pinta Siti lagi agar lebih tenang. Meli pun mengangguk dan ganti menghubungi kakaknya. Benar saja, Rangga yang tengah membawa ponsel pun segera menjawab panggilan dari adiknya. Kalian sudah sampai? Tanya Meli dengan suara serak sesenggukan. Ya, adikku sayang, baru saja kita sampai dan buat tenda. Jawab Rangga menenangkan adiknya. Terus, Kak Ega mana? Tanya Meli lagi. Yang ditanya kok Ega? Bukan kakaknya ini. Sindir Rangga. Meli serius kak? Iya itu, dia. Tengah berapi unggun bersama Arman. Jangan kak. Jangan. Jangan kenapa? Orang di sini dingin banget, kok nggak boleh berapi? Kamu ini lucu deh, Mel. Mana Kak Ega? Meli mau bicara dengannya. Sahut Meli mencari kekasihnya. Iya, sebentar. Ga, nih. Rangga menyodorkan ponselnya pada Ega. Siapa? Lihat aja. Kak Ega! Teriak Meli dari balik ponsel. Meli sayangku. Sahut Ega membuat ilfil kedua temannya. Awas saja lo permainkan adik gue. Tegas Rangga di sampingnya. Apaan sih? Ketus Ega dan kembali fokus pada panggilan kekasihnya. Kak Ega? Iya sayangku. Kakak jangan dekat-dekat dengan api. Rengek Meli masih sesenggukan. Sayangku, lo nangis? Tanya Ega masih dengan senyum-senyum. Meli kangen, Kak. Cuma 3 hari, Mel. 3 hari. Tegas Ega lagi kepada kekasihnya yang terus menangis. 3 hari itu lama, Kak. 3 hari hanya sebentar. Mel,
daripada tidak pulang selamanya. Sambung Ega membuat Meli semakin histeris. Meli, cup, cup. Rayu Ega dari balik ponselnya. Kak Ega jangan mendaki deh. Pulang aja. Renyek Meli lagi. Namun, tidak menggoyahkan hati dan niat Ega untuk mendaki Lau. Rasa penasarannya dengan Lau membuat dirinya tidak akan mundur begitu saja. Meli, biasanya juga kakak tinggal mendaki. Kenapa kali ini manja banget? Tanya Ega kepada Meli. Entah, yang kali ini Meli sangat berat kehilangan kakak. Kakak akan pulang, Meli sayang. Setelah berbincang panjang kali lebar, akhirnya Ega dan Meli mengakhiri panggilan dan menyerahkan ponsel pada Rangga lagi. Gue kakaknya, tidak ditanyain kabar. Giliran lo, orang lain, ditanyain sampai nangis-nangis. Gerutu Rangga masih mengotak-atik Api Unggun. Namanya juga tresna. Cinta? Enggak. Mengalahkan segalanya. Tegas Arman sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, mama gue kok nggak tanya kabar sih? Gumam Arman membuka ponselnya. Membuat kedua temannya terbahak dengan ulah Arman. Anak mamak, kenapa foto mamak lo nggak dipajang sekalian di ransel? Sambung Iga meledek sahabatnya yang kacau itu. Kalian nggak PK? PK apanya, Man? Arman? Sindir Rangga lagi. Hati seorang anak laki-laki yang selalu merindukan mamaknya. Ingat, mama adalah surga kita. Doanya membawa selamat. Timpal Arman masih membuka telapak tangannya di atas Api Unggun. Gue sudah ngantuk, mau tidur duluan. Ucap Ega pergi ke dalam tenda. Lo nggak ikut, Man? Barusan bilangnya mau tiduran karena dingin. Tanya Rangga yang masih asyik dengan lagu di ponselnya sambil berhangat-hangat di Api Unggun. Enggak, terlanjur enak di sini. Sambung Arman menikmati Api Unggun. Ya sudah, gue masuk ikut Ega dulu. Jawab Rangga melangkah pergi meninggalkan Arman yang terdiam mematung menikmati hangatnya api. Pergi sono! Timpal Arman. Mata Arman menatap api yang terciprat ke sana kemari. Menggunakan ranting kayu seadanya, Arman mengotak-atik api, membuat kobaran api semakin tinggi dan besar. Anget! Gumam Arman lagi semakin mendekatkan kedua telapak tangannya. Suasana semakin sunyi dan mencekam, namun Arman yang sejatinya penakut malah santai dan menikmati suasana. Matanya memutar menoleh lagi ke segala arah. Nampak bola api bermunculan dari kejauhan. Jantungnya kembali berdetak cepat, namun dirinya juga penasaran. Apa sih sebenarnya itu? Batinnya. Pergilah Arman masuk ke dalam jalur pendakian dan kakinya perlahan semakin mendekat pada bola-bola api tersebut. Bau dupa menyeruak tajam di hidungnya. Betapa terkejut Arman saat ada seseorang berkulit gelap duduk di atas batu yang dililit kain bercorak kotak-kotak putih dan hitam. Langkahnya terhenti dan mundur teratur. Matanya terus tertuju pada orang yang masih setia menatapnya itu. Ingin rasanya Arman kencing sekarang juga, namun otaknya masih bisa mengontrol rasa takutnya. Setelah keluar dari pintu masuk, Arman berbalik dan lari menuju tenda. Ini orang kenapa sih? Gertak Ega yang diinjak oleh Arman karena lari ketakutan. Diam lo! Gertak Arman kepada Ega yang terus bercanda itu. Iya, gue diam. Tapi kaki gue lo injak-injak. Setan! Jangan ngomong setan deh. Gak. Di dalam sono ada setan. Tahu! Gerutu Arman meringkuk di dalam sarung. Seketika Rangga dan Ega terkekeh melihat temannya yang satu itu. Anak mamak! Bobok deh! Timpal Ega memukul pantat Arman. Suara gagak berterbangan berkeliling di antara hutan. Dengar deh, guys! Bab ke-10, Gagak Terbang. Kalian dengar suara itu? Tanya Arman lagi kepada kedua sahabatnya. Dengar, Man!
Biasa aja keles. Tegas Rangga dan berbaring. Hah, suara gagak lo bilang biasa aja. Memang kalian ini gak waras. Sambung Arman. Terus, kita mau ngapain, Man? Tanya Ega juga ikut kesal dengan Arman. Kalau di rumah kita mah, aneh. Kalau di pegunungan begini, sudah biasa, Man? Arman! Man! Sahut Ega gemas. Lo tidur, gak? Ya tidurlah. Sahut Arman ikut meringkuk dalam selimut. Rangga! Panggil seseorang dari luar tenda, membuat ketiganya saling menatap dan bingung. Dengar, gak? Setat? Pak Satpam, ya? Tanya Ega. Bukan, tapi suaranya cewek. Sahut Rangga dan Arman ikut mengangguk. Intip, coba. Perintah Ega, namun tidak ada yang berani mengintip. Kalian berdua cemen banget. Gerutu Ega dan mulai mengintip. Ega mulai membuka pintu tenda, namun tidak ada siapapun di sekitar. Karena penasaran, akhirnya remaja tampan itu keluar tenda dan berjalan celingak-celinguk menatap sekitar. Jantungnya seketika berdegup kencang, dengan nafas tercekat di kerongkongan, saat kedua bola matanya melihat penampakan mirip kuntilanak seperti gambar di dalam ponsel miliknya. Penampakan itu bergelantungan di antara pepohonan sekitar dan perlahan turun mendekati Ega. Segera remaja itu kabur kembali masuk ke dalam tenda. Kenapa lo, Ga? Kayak dikejar setan aja. Tanya Arman mendongak menatap Ega yang meringkuk di sebelah Rangga. Memang di samping lo ada setan, Man! Gertak Ega kepada Arman, yang membuat temannya itu melotot dan menoleh ke belakang.